Aku dengan cepat mengunci diriku di kamar untuk mengirim pesan ke pacarku Carlos. Dalam sejam, aku akan lari dari panti ini kepadanya. Carlos menulis bahwa dia akan menemuiku di perbatasan Meksiko. Tapi dia akan mengambil resiko besar dan polisi akan bisa menangkapnya kapan saja. Aku sedang gelisah mengemas tasku ketika pengasuhnya masuk ke kamar. "Kamu diadopsi," katanya tenang. "Bersiaplah, kita akan pergi ke keluarga barumu sekarang." 5 menit kemudian, kami keluar ke halaman panti asuhan, dan aku merasa ragu di mobil. Dan ketika pengasuh itu berada di belakang kemudi, aku berlari secepat yang aku bisa dari wilayah itu. "Carlos, sayangku, tunggu aku." Ups, ada penjaga yang marah di sekitar sudut. Mereka langsung menangkapku dan menyeretku kembali ke mobil. Begitu aku di dalam, pengasuh mengunci pintu dan menyeringai licik. "Lakukan sesukamu, aku akan lari," pikirku. Sepanjang jalan, pengasuh itu tidak berhenti berbicara. Dia terus berkata betapa beruntungnya aku, karena gadis-gadis nakal seperti itu jarang menemukan rumah. Dan bahwa orang tua baruku adalah orang baik, meskipun dengan karakteristik mereka sendiri. Apa maksudnya? Pengasuhnya tidak memiliki waktu untuk menjawabku. Kita tiba. Di pekarangan sebuah rumah besar berdiri 5 pria. Apa aku diadopsi tentara? Yang tertinggi membukakan pintu mobil untukku, dan yang lainnya seorang atlet yang bugar, mengeluarkan barang-barang dari bagasi. Yang lain hanya berdiri di sana dan menatapku. Pengasuh segera pergi dan aku ditinggalkan sendirian di antara sekelompok pria ini. Kita bertemu. Phil yang tinggi dan atlet Pete ternyata pasangan yang manis. Dan pada saat yang sama orang tua baruku. Dan 3 orang lainnya adalah anak angkat mereka. Wow. Aku harus keluar dari rumah gila ini. Aku dengan santai mencoba mengambil tasku dari ayah Pete. Tapi dia berkata dia akan membawa barang-barangku ke kamarku. Phil meminta pasporku. Dan menambahkan bahwa mereka akan menyimpan semua dokumen keluarga di berangkas. Aku tidak ingin memberikan pasporku. Bagaimana aku bisa melintasi perbatasan tanpa paspor? Tapi ayah Phil tampak sangat tegas. Dan aku tidak ingin berdebat. "Maafkan aku, Carlos. Aku tidak berpikir aku bisa melarikan diri hari ini." Lalu makan siang telah menungguku. Meja dapur sudah siap. Begitu aku duduk, Mikey, saudara yang paling kecil, langsung membombardirku dengan pertanyaan. "Oh, tinggalkan aku sendiri. Jika pasporku tidak diambil, aku akan berada di pelukan Carlos sekarang." Tidak mendengarkan omong kosong ini. Kakak tengah si kutu buku Richie yang berkacamata, dengan bodohnya mengabaikanku dan melihat teleponnya. Anak laki-laki paling tua, Bali Stan, melihatku cukup lama dan lalu berkata dengan mengejek bahwa aku satu-satunya di sini yang terlihat seperti lelaki sejati. Apa? Aku memberi jari itu, tapi tidak sengaja menyenggol piring dan membaliknya. Aku tiba-tiba melompat dari kursiku dan berpura-pura bahwa Stan telah menyinggung perasaanku, lalu segera pergi ke kamarku. Setelah menutup pintu, aku langsung menelpon Carlos tercinta. Dia sangat marah dan berteriak bahwa karena aku, dia hampir ditangkap oleh polisi di perbatasan. Aku memohon pengampunannya selama 10 menit. Akhirnya, Carlos mengalah dan memberiku satu kesempatan terakhir, 2 hari kemudian. Tapi dia juga menambahkan bahwa jika aku tidak datang ke sana, semuanya akan berakhir di antara kami. Orang tuaku masuk tanpa mengetuk, dan aku hampir tidak berhasil menyembunyikan teleponku. Setelah mereka datang Bali Stan dan Richie si aneh, saudara-saudara segera mulai meminta maaf atas perilaku mereka saat makan malam. Aku dengan sedih mengatakan bahwa aku memaafkan mereka, dan lalu aku memberi mereka jari lagi. Stan menyeringai setuju, lalu semua orang pergi. Tapi beberapa menit kemudian Richie si kutu buku kembali. Dia sendirian. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak begitu malu, dan bahwa aku tidak diharapkan di sini. Aku ingin kabur dari sini, ke Meksiko. Richie berpikir sesaat dan berkata bahwa dia sebenarnya ingin membantu, jadi dia ingin mengenyahkanku. Serius, Richie mengatakan itu sederhana. Kita hanya perlu memikirkan cara untuk mengeluarkan orang tuanya. Tapi ini untuk Mikey kecil. Dia favorit orang-orang dan tahu segalanya tentang mereka. Keesokan paginya aku menemukan Mikey di halaman belakang, dan dia sangat senang melihatku. Tapi begitu aku memberitahunya tentang rencanaku dengan Richie, Mikey menangis dan berkata dia tidak akan membiarkanku pergi kemanapun. "Mikey kecil, apa kamu jatuh cinta?" Aku berusaha memeluknya, tapi dia berpaling. "Mikey, temanku, jika kamu membantuku, aku akan menciummu." Dia tersipu dan bertanya dengan malu apakah aku berbohong. Lalu aku mencium keningnya. Anggap saja itu hadiah di awal. Sambil mendesah, Mikey mengatakan bahwa orang tuanya ingin pergi ke satu konser akhir pekan ini. Tapi semua tiketnya telah terjual habis. Dia dapat memfotoshop salinan tiket ini. Wow.
Aku menyerahkan tiket palsu saat makan siang. Orang tua sedang dalam pesta kesenangan. Segalanya tampak baik-baik saja. Hanya pengganggu yang lebih tua, Stan, yang diam. Dia mengawasiku dengan curiga dari ujung meja. Setelah makan siang, Stan meraih lenganku di dekat tangga. Menarikku mendekat dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Dia tiba-tiba begitu dekat. Rambutnya yang tebal, bau parfum pria, mata hijaunya. Jantungku mulai berdetak kencang dan aku bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Tapi Stan bersikeras untuk menjawabnya. Dia tahu aku merencanakan sesuatu. Untuk beberapa alasan, aku tidak bisa mengaku padanya bahwa aku memiliki pacar. Malahan aku dengan cepat berbohong bahwa aku memiliki teman yang sakit parah di Meksiko. Tiba-tiba Stan merasakan luapan emosi. Dia berkata bahwa seorang teman baiknya baru saja meninggal, dan Stan tidak pernah punya waktu untuk mengunjunginya sebelum dia meninggal. Aku akan membantumu, Stan berjanji. Sebelum orang tuanya pergi, aku harus mencuri pasporku. Richie sekutu buku memberitahu kami bahwa berangkasnya ada di kantor, tapi dia tidak tahu kodenya. Maka bantuan Stan akan berguna. Ternyata orang tuanya mempercayainya, seperti anak tertua dengan kode dari berangkasnya. Malam itu, ketika semua orang bersiap untuk tidur, aku menyelinap ke kantor orang tuaku. Saat aku menekan angka pertama dari kodenya, aku mendengar langkah kaki mendekat. Salah satu dari sang ayah datang sini. Aku mulai mencari tempat untuk sembunyi ketika aku mendengar suara Stan. Dia sengaja mengalihkan perhatian ayahnya. Aku bergegas ke berangkas dan dengan cepat memasukkan kode. Berangkas dibuka. Meraih pasporku, aku menyelinap keluar kamar, tepat di belakang ayahku dan Stan. Aku tidak percaya, tapi aku berhasil. Carlos, kita akan segera bersama. Di malam hari, aku mengumpulkan semua pria di kamarku. Aku harus memutuskan bagaimana menuju ke perbatasan besok. Stan lagi-lagi menawarkan bantuan dan berkata bahwa dia akan mengantarku tanpa masalah. Dan dia akan meminjam mobil temannya. Aku tersenyum, dan Mikey kecil meniru Stan. Apakah Mikey cemburu padaku? Omong kosong apa? Ya Stan, tentu saja. Cerdas, jujur, perhatian, dan tampan. Berusaha untuk menepis pikiran itu, aku memberitahu para pria bahwa aku ingin tidur. Pelariannya besok, kita harus mengumpulkan kekuatan. Pagi-pagi sekali, orang tuaku pergi ke konser. Bus itu hanya 1 jam perjalanan dari berangkat ke Meksiko. Aku sangat khawatir, terus-menerus melihat jam. Stan masih hilang. Akhirnya kita mendengar klakson mobil. Stan! Kita lari menuju mobil. Stan membela diri berkata bahwa temannya berubah pikiran tentang meminjamkan mobil dan dia harus mencurinya. Wow! Stan, ini waktunya. Jika kita tidak pergi dalam 5 menit, kita akan telat. Richie sekutu buku berkata bahwa aku gadis hebat. Mikey kecil menaruh lengannya di leherku dan berbisik bahwa aku tidak akan pergi kemanapun tanpa pasporku. Apa maksudnya? Lalu Mikey menunjuk tong sampah. Pasporku ada di dalamnya, robek menjadi bagian kecil. Mikey, apa yang telah kamu lakukan? Mereka tidak akan membiarkanku melewati perbatasan sekarang. Itu dia, air mata menggenang di mataku. Richie sekutu buku langsung mengambil teleponnya dan berkata bahwa dia menemukan satu titik di mana dokumen jarang diperiksa. Busnya pergi dalam 10 menit. Aku langsung lompat ke mobil Stan dan kita pergi menuju bus. Aku tidak pernah menyetir secepat ini, tapi kita berhasil. Di pemberhentian bus, Stan memelukku erat sampai aku berhenti bernapas beberapa saat. Saat itulah Carlos menelponku. Sialan, aku berbalik dan mendekatkan telepon ke telingaku. Cintaku, aku menunggumu. Di mana kamu? Datang dari telepon. Stan sepertinya mendengar semuanya. Tanpa menjawab Carlos, aku mematikan panggilannya. Stan, begini. Tapi itu jelas dari wajahnya bahwa dia mengerti. Aku mulai menjelaskan, tapi dia memotongku dan berkata supaya aku segera naik bus. Dengan perasaan campur aduk, aku naik bus yang dipenuhi orang Meksiko. Aku tiba-tiba menyadari bahwa segera aku akan berada di negara asing dengan seorang pria yang hampir tidak aku kenal. Apa yang aku lakukan? Busnya bergerak perlahan. Aku melihat dari jendela pada Stan dengan tatapan sedihnya padaku. Lalu masuk ke mobil dan menyalakan mesinnya. Tunggu! Berhenti! Pengemudi mengerem dengan tajam. Aku berlari keluar pintu. Air mata membasahi wajahku saat aku berlari secepat mungkin ke mobil Stan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia melangkah ke jalan dan aku memeluknya erat-erat. Stan, aku tidak perlu pergi ke Meksiko. Aku ingin ada di sini denganmu. Setengah jam kemudian, Stan dan aku kembali ke rumah dan Richie dan Mikey menemui kami di pintu. Aku memeluk Richie. Mikey berdiri di samping malu. Dia masih malu karena pasporku. Aku menghampirinya dan menepuk kepalanya. Kau tahu, Mikey, saat kamu dewasa, kamu akan menemukan cinta. Sementara itu, kamu adalah adik laki-laki terbaik di dunia bagiku. Kita semua berpelukan.
Di saat ini orang tua masuk ke dalam rumah. Ternyata Phil sakit perut dalam perjalanan dan mereka memutuskan untuk kembali. Ketika Phil dan Pete melihat kami berpelukan, mereka berkata bahwa mereka senang akhirnya aku mulai mencintai saudara-saudaraku. Malam itu setelah makan malam, Richie membawaku ke samping dan memberitahuku bahwa di internet dari nomor telepon Carlos, seseorang sedang mencari gadis untuk bekerja sebagai penari di luar negeri. Carlos ini benar-benar bandit. Dan aku bisa benar-benar kacau. Pengasuh meneleponku di pagi hari. Dia ingin tahu bagaimana kabarku. Tidak menahan emosi, aku menjawab dengan nada serius bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi kemudian aku tidak bisa tahan. Hampir memakai kegirangan, aku berterima kasih padanya. Terima kasih Neni, karena telah mengubah hidupku secara dramatis. Setelah semua ini, aku menemukan bukan hanya rumah dan keluarga, tapi juga sepertinya cinta sejati. Halo semua, aku Roxy, 13 tahun. Siapa yang akan kamu sebut orang tuamu? Mereka yang melahirkanmu? Mereka yang membesarkanmu? Mereka yang tinggal denganmu? Dalam kasusku, jauh dari itu. Sejarah keluargaku lebih rumit. Tonton video ini sampai akhir dan temukan bagaimana aku diadopsi saat orang tuaku masih hidup. Aku memiliki 2 ayah. Banyak hal yang kudengar tentangnya. Semua orang peduli jika aku menyukai pria, dan tidak ada yang peduli bahwa ayah-ayahku adalah orang terbaik di dunia. Aku mencintai Hal dan Bernard, dan mereka merawatku dengan baik, merawat pengembanganku dan menghiburku. Terkadang kita menerima surat dari Tina. Ini adalah ibu waliku. Dia tidak datang menemuiku, tapi dia masih tertarik dengan bagaimana aku tinggal di sana. Apakah aku diberi makan cukup? Aku bisa berkata ini baik, sangat baik. Kota kami kecil, dan di sana tidak banyak orang seperti para ayahku, dan mereka tidak menyukainya. Hal bekerja di rumah. Itu lebih mudah untuknya. Bernard harus pergi ke kantor, tapi dia adalah karyawan terbaik di sana, dan mereka tidak memecatnya. Hanya saja kota yang kami tinggali sangat konservatif. Itu ada di Midwest, dan keluarga tradisional dihargai di sana. Jadi panggilan kerja adalah dari panggilan ke panggilan, dan tidak kreatif. Jadi tidak ada yang berteman dengan kami, tapi itu bisa lebih buruk. Akankah kamu menghindari keluargamu jika itu memberimu masalah dengan teman-temanmu? Aku sangat memikirkannya ketika aku lebih muda. Jika aku diberitahu untuk melindungi ayahku atau memiliki hidup yang lebih normal, apa yang akan kupilih? Sekarang aku bisa menjawab pertanyaan ini dengan percaya diri. Suatu hari, tidak. Aku tidak bisa membicarakannya dengan tenang. Aku duduk dan mengerjakan tugasku, dan lalu seseorang mulai mengetuk pintu. Sangat halus, pelan. Aku pergi keluar, di sana ada beberapa orang dan polisi. Aku langsung berkata bahwa orang tuaku tidak ada di rumah, dan mereka berkata, "Sayang, kami tahu." Dan mereka berkata bahwa aku harus pergi ke kantor polisi. Apa masalahnya? Aku tidak akan pergi kemanapun tanpa mereka. Dan lalu aku mendengar kata paling buruk dalam hidupku. Orang tuamu ada dalam kecelakaan. Aku tidak berpikir banyak setelahnya. Menghubungi keluarga aku, tapi aku tidak memiliki relatif lain. Orang tua Hal dan Bernard tidak mengakui mereka ketika mereka mulai tinggal bersama. Aku bahkan tidak tahu nomor telepon mereka. Apa mereka bahkan tinggal di kota ini? Aku duduk dan menangis di sebuah sudut. Berpikir bahwa sekarang tidak ada yang akan mengecek pelajaranku. Dan lalu aku mencubit diriku dengan sakit untuk tidak berduka. Aku lalu mulai menangis kencang ketika aku diberitahu bahwa seseorang harus mengurusku di situasi ini. Aku menempel pada kursi, dan mereka tidak bisa melepaskanku dari situ. Aku meraung, dan berteriak bahwa aku tidak akan pergi kemanapun. Bahwa aku tidak akan pergi ke relatif manapun. Bahwa Hal dan Bernard masih hidup. Aku diberitahu bahwa aku tidak bisa hidup sendiri. Aku dipertemukan oleh seorang pria bersahabat yang ternyata adalah sepupu dari Bernard dan bekerja di perkebunan. Jadi dia tinggal di desa. Tapi dia cerewet dan meyakinkanku. Dia, namanya Will, berkata bahwa itu akan baik untukku untuk membaik sekarang. Jauh dari tempat di mana Hal dan Bernard terluka. Ya, mungkin dia benar. Setidaknya aku mempercayainya. Dia tinggal di daerah yang jauh yang hampir membutuhkan 3 jam perjalanan.
Dia memiliki perkebunannya sendiri, sebuah rumah, dan 8 anak. Serius, aku belum pernah melihat banyak anak di kartun anak-anak seperti yang pria ini miliki. Istrinya pendiam dan tidak berekspresi, dan dia bahkan tidak menciumku ketika aku tiba. Mungkin karena jika dia menciumku, dia akan berhenti mengatur hidangannya. Aku diberi makan dengan cukup, tapi aku bingung bahwa rumah mereka sangat tenang dan aneh. Atau apa? Aku bertanya jika aku bisa menonton TV, tapi Will memberitahuku bahwa mereka tidak memiliki sebuah TV. Aku hampir menjatuhkan garpuku. Apalagi yang mereka lakukan di sini? Bisakah aku membaca sesuatu? Ide bagus, tapi kamu harus bangun pagi besok. Ya, itu benar. Jika aku ingin pergi ke sekolah, aku harus bangun 2 jam lebih awal. Sangat hebat. Aku ditaruh dengan gadis lainnya, dan mereka sudah siap untuk tidur. Walaupun itu baru jam 8 malam. Mereka tidak berbicara denganku dan aku sangat pemalu. Mungkin aku tidak dibutuhkan di sini sama sekali. Aku tidak bisa tidur, dan aku pergi ke dapur untuk meminum air. Tapi Will ada di dapur, berbicara dengan petugas polisi. Mereka tidak menyadariku. Aku bersembunyi di sudut dan apa yang kudengar tentang orang tuaku. Apa yang akan kamu lakukan jika seseorang membentak orang tuamu di depanmu? Apa kamu akan melawan? Apa kamu akan menentangnya? Apa kamu akan cuek? Aku biasanya mengacuhkan hal buruk. Tapi sekarang itu adalah situasi yang sangat berbeda. Will berkata mereka memiliki kehidupan yang buruk. Oh iya, sebuah kehidupan buruk. Sebuah pesta barbecue dan pizza untuk liburan. Ia berkata bahwa mereka merubahku menjadi laki-laki. Ya, rambutku lebih pendek dari anak perempuannya. Dia berkata mereka adalah pecandu narkoba. Dan itu kenapa mereka mendapat kecelakaan. Di poin ini, kesabaranku habis. Aku berteriak bahwa itu tidak benar. Will berteriak bahwa aku seharusnya tidur. Petugasnya berusaha menenangkan anak malang. Tapi aku memiliki cukup waktu untuk mendengar darinya. Bahwa kecelakaannya adalah untuk yang terbaik. Bahwa aku lebih baik tanpa para ayahku. Aku berusaha kabur dari rumah ini beberapa kali. Aku menghancurkan pakaianku. Aku merusak peralatan di ladang. Aku sembunyi di kandang sapi, jadi aku tidak harus duduk di meja yang sama dengan para orang buruk ini. Mereka ingin supaya aku memanjangkan rambutku, tapi aku memotongnya. Dan lalu aku memilikinya sampai leher, dan sebuah omelan untuk 1,5 jam. Bahwa itu sama tak tertahankannya seperti orang tuaku. Itu hanya buruk, tapi segera sebuah mobil lusuh kecil muncul di rumah ini. Dan darinya muncul seorang wanita kecil dalam penutup kepala sederhana dan sebuah dress jelek. Dia meminta maaf ribuan kali. Berkata namanya adalah Tina. Dan dia adalah ibuku. Tunggu, apa? Hal kecil ini di dalam penutup kepala. Will tertarik dengan apa yang akan dia katakan padanya. Dan Tina memberitahunya bahwa dia memiliki situasi hidup yang sulit. Dan dia harus melahirkan seorang bayi untuk orang-orang ini. Dan dia juga ingin memiliki bayinya sendiri. Jadi gadis ini menulisiku surat. Benar. Will senang untuk melihatnya dan berkata bahwa dia senang akan hati nuraninya. Dan bahwa dia berharap untuk sebuah masa depan bahagia dan sehat untuk keponakannya. Dalam mimpimu, aku tidak akan pergi kemanapun dengannya. Aku menempel pada kursiku. Dan mulai meneriakkan hal tentang wanita itu. Dan Will dan semua orang lainnya. Tapi Will menampar wajahku. Dan menyeretku ke mobil dari malaikat ini. Dan ibuku hanya berterima kasih padanya telah menyelamatkanku. Aku berjanji untuk kabur sesaat kita berhenti di suatu tempat. Tapi sesegera kita meninggalkan rumahnya, malaikat Tina bersumpah kotor, melepas penutup kepalanya dan otakku hanya terbakar di saat itu. Dia botak dan dengan tato. Apa? Hai anakku, kata Tina padaku. Aku tidak bisa berkata-kata dan dia terus berbicara. Ternyata dia adalah seorang aktivis anarkis dan dia bertemu dengan para ayahku ketika mereka semua muda dan liar. Dan dia senang untuk menolong mereka dengan bayinya. Gaya hidupnya tidak kondusif untuk menjadi orang tua. Tapi dia selalu tertarik akan hidupku. Dan ketika dia tidak bisa meraih ayahku lagi, dia datang ke kota untuk melihatnya secara langsung. Dan itu bagaimana berakhir denganku. Aku berteriak bahagia dan memeluknya erat. Tina mengantarku pulang, memberiku pizza dan berkata padaku untuk tidak khawatir tentang apapun. Will tidak akan menggangguku lagi. Hal keluar dari koma beberapa hari kemudian. Dan seminggu kemudian, aku diperbolehkan mengunjunginya.
Bernard juga beranjak sembuh, tapi dia belum begitu merasa baik. Jadi Hal menyarankan bahwa Tina dan aku pindah ke kota yang lebih besar. Tapi mereka membutuhkan bantuan. Hal menepukku dan berkata padaku, mereka akan menjemput kami, tapi mereka belum bisa mengawasiku. Dan ketika mereka bisa berjalan, mereka pasti akan tinggal dengan kami, menjemput kami kembali, dan kita bisa hidup seperti sebelumnya. Dan aku tidak keberatan. Aku masih sangat merindukan Hal dan Bernard. Tapi aku senang ibuku adalah seorang wanita hebat, dan sama sekali tidak berniat mengambilku dari orang tua tercintaku. Aku ingin tumbuh besar sepertinya. Mungkin Will benar, dan orang tua gayku sangat kacau. Tapi aku tidak akan pernah menukar kebebasan yang mereka berikan untuk perbudakan palsu di rumah dengan sebutan keluarga angkat, di mana di sana tidak ada cinta atau kebaikan. Subscribe ke channel kami, like dan kirimkan kami cerita hidup menarikmu. Hey, kita menunggumu!